puasa. Kapan? Ketika dia ganti kulit. Nggak makan itu, nggak minum, nggak berhubungan badan. Cuma anehnya, sialnya, celakanya, ular setelah puasa kembali lagi menjadi ular. Aku masih seperti yang dulu. Anda ada perubahan. Jadi kalau ada orang sebelum puasa tukang tipu, sebelum puasa pakai kepala talang, masuk Ramadan dede pakai gamis terus, pakai peci, pakai songkok, alim. Sudah Ramadan, nipu bisa deh puasa ular. Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait Pak Satria Majid beserta istri. Yang mana kain istrinya ini? Oh, kenal-kenalkan tongki itu. Terus saya kalau ada tamuku datang di rumah, istriku dulu aku kenal ya, ini Mama Nece ini. Nggak tahu nak kasih kenal-kenal dia. Apa maksudnya ini Pak Satria? Perjelas dulu. Serangan pertama. Dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat yang saya bacakan tadi sudah dihafal sejak kecil. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang Allah panggil hanya orang beriman. Kenapa? Karena perintah yang dilakukan ini hanya mampu dilakukan orang beriman. Bapak Ibu, siapa yang tahu kalau Bapak masuk kamar makan pisang goreng atau minum teh botol? Nah, siapa yang tahu? Nggak ada yang lihat. Baru keluar lagi ada cipuruku. Padahal 2 mangkok tadi nambah. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Maka puasa ini hanya orang beriman yang mampu lakukan. Tanpa iman, dia lapar dan dahaga tidak mendapat apa-apa. Ada yang puasa begitu. Dia hanya lapar dahaga, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga. Maka orang yang puasanya iman, insya Allah ada balasannya. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman. Apa nak panggilkan ki? Diwajibkan. Wajib. Wajib itu dari kecil kita tahu. Lakukan pahala, tidak lakukan dosa. Nah, puasa berarti wajib. Ada boleh ndak puasa? Ada. Ndak dosa. Siapa? Satu, belum balik. Ini kateng asing ini di depanku. Kalau ada merasa belum pernah mimpi basah, boleh Bapak ndak puasa? Bapak belum balik. Kalau ada ibu-ibu di sini merasa belum pernah haid, boleh tidak puasa? Belum pakai balik. Iya toh? Nah, yang kedua, boleh tidak puasa. Siapa? Hilang ingatan, gila. Tidak mungkin datang di undangan ini kalau gila ki. Yang ketiga, boleh tidak puasa. Musafir. Saya pergi ceramah ke Jakarta. Boleh saya tidak puasa, tapi saya puasa. Kenapa? Apa susahnya? Naik pesawat aja. Beda dulu musafir jalan kaki berjam-jam berhari-hari. Kalau sekarang betul musafir ke Jakarta, tapi puasa kok. Kenapa? Karingan ji, 2 jam, enak-enak ji. Musafir itu syaratnya 83 km. Kalau Bapak pergi Maros belum musafir, pergi mana? Pergi baru, lebih 83. Tapi puasalah karena Bapak tidak susah dalam perjalanan. Pun kalau mau Allah kasih keringanan, tapi ganti setelah kau puasa. Ya. Nah, apa itu puasa? Ayo, mari kita lihat. Apa itu puasa? Puasa menurut fikih adalah menahan lapar, makan, minum, serta berhubungan badan. Kapan? Dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau Bapak Ibu makan tapi lupa, sah. Hari pertama terbiasa pergi warkopna dengan nanas. Toh? Cambo Indomie rebus 2 telur. Begitu habis, Ustaz, puasa. Oh malik. Hilap kak. Boleh selama Bapak tidak tahu. Lupa. Siang makan lagi coto. Ustaz, puasa kok. Oh malik. 3 mangkok. Halal. Kenapa? Bapak tidak ingat. Termasuk berhubungan badan. Kalau Bapak merasa tidak sengaja, sah puasanya. Tapi tidak mungkin Tommy orang berhubungan badan mesti tidak sengaja. Mana Parman, masa buka baju tidak sengaja? Tidak mungkin Tommy buka baju tidak sengaja. Balik-balik mangko itu. Iya toh? Tapi kalau dianggap lupa, hilap, tidak ingat, tidak ada hukum baginya, tetap sah. Nah, cuma Bapak Ibu, kalau puasa hanya menahan makan, minum, dan tidak berhubungan badan, kalau itu saja definisi puasata, maka tidak ada bedanya kita sama binatang. Ada tidak binatang yang puasa?
Ada binatang puasa? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Ada? Ada. Apa? Satu, ular. Ular itu puasa. Kapan? Ketika dia ganti kulit. Tidak makan itu, tidak minum, tidak berhubungan badan. Cuma anehnya, sialnya, celakanya, ular setelah puasa kembali lagi menjadi ular. Aku masih seperti yang dulu. Anda ada perubahan. Jadi kalau ada orang sebelum puasa tukang tipu, sebelum puasa pakai kepala talang, masuk Ramadan, pakai gamis terus, pakai peci, pakai songkok, alim. Sudah Ramadan, nipu bisa deh, puasa ular. Ular kate, ular sanca. Hah? Cewek, kalau ada cowok suka kok, waktu Ramadan alim, keluar di Ramadan, ajak kau lagi pingin nonton berdua-duaan, ular berbisa. Yang kau percaya? Duduk Pak Ketua. Kita lanjutkan atau kita dulu lagi ceramah? Lanjut sudah dapat SK, lanjutkan. Jadi itu yang pertama. Kalau Bapak puasa tapi tidak ada perubahan setelah Ramadan, itulah yang Nabi katakan tena nunggap apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Binatang kedua yang puasa apa? Ulat. Beda R dan T. Ulat itu puasa, kasih itu ulat daun, kasih itu daun, nah makan semua itu, serakah, mabuaja, balala. Hah? Serakah, itu ulat serakah Bu. Kasih dan makan semua itu daun-daun, tidak ada dia sisa. Tapi setelah dia puasa, dia jadi kepompong. Tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Tapi setelah itu dia jadi apa? Kembali jadi ulat? Tidak, dia jadi apa? Dia jadi apa? Jadi kupu-kupu. Setelah jadi kupu-kupu, ada perubahan. Yang tadinya semua daun dia makan, setelah jadi kupu-kupu, tidak. Apa dia makan? Dia pilih yang manis. Apa dia makan? Saripati bunga. Dia makan saripatinya itu bunga, tapi dia tidak hancurkan itu bunga. Silakan kau jadi penambang, tapi jangan kau rusak lingkungan. Iya. Silakan kau jadi wali kota, tapi jangan kau salah gunakan jabatanmu. Silakan jadi anggota DPR, tapi jangan kau jadi tukang tipu. Itu maknanya itu. Dia ada perubahan. Bahasa modernnya transformasi. Ada perubahan. Yang tadinya ulat, dia kepompong lalu jadi kupu-kupu. Ada kan lagunya itu, persahabatan bagai kepompong merubah ulat menjadi kupu-kupu. Hebatnya itu kupu-kupu Pak, dia sedot saripati madu. Dia tidak seperti lalat. Apa dia makan itu lalat? Najis, bangkai, kotoran. Tapi kupu-kupu apa dia hisap? Saripati madu, bunga. Setelah itu dia pindah ke bunga yang lain. Apa dia rusak yang dia tinggalkan? Tidak. Justru karena pindah maka dia melakukan serbuk, penyerbukan. Itu maknanya orang yang berhasil puasa, dia menjadi rahmatan lil alamin. Itulah makna dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada orang Pak, kita lihat hitam jidatnya gara-gara sholat 5 waktu. Senin Kamis bagus, 4 kali hatam Ramadan, tapi dalam komplek tidak ada yang senang. Kenapa? Semua orang benci dia karena kesombongannya. Semua orang benci dia karena apa? Karena dalam bertetangga dia suka ganggu tetangganya. Pagarnya dia rugikan tetangganya, gotnya dia rugikan tetangganya, parkir mobilnya dia jengkelkan tetangganya, sampahnya mengganggu tetangganya. Orang seperti ini meskipun hitam jidatmu rajin puasa, kamu bukan orang mulia di hadapan Allah. Ada orang sederhana puasanya Pak, sederhana gajinya, tapi satu kompleks semua orang senang. Itulah orang yang namanya bertransformasi menjadi lebih baik. Mari menjadi lebih baik sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Saya berusaha menjadi lebih baik dengan cara apa? Saya ceramah. Bagaimana ilmu saya jadikan kebaikan buat orang lain. Sehingga saya dakwah. Kalau kau tidak bisa beriman, paling tidak saya kasih ketawa kau. Kita abe kita mau porang asing kate. Jadi wakil wali kota. Jadilah rahmatan lil alamin.
Gimana caranya? Paling tidak kalau tidak menyebarkan rahmatan lil alamin, jangan menjadi sampah. Nah, itu yang disebut menjadi rahmat bagi seluruh alam. Habis waktu. Nah, ibu-ibu, jadi ibu rumah tangga, jadi rahmatan lil alamin. Kalau tidak bisa keluar, minimal anak dan suamimu. Jangan kasar bicara sama suamimu. Sedikit uangnya Ustaz, ya takdirnya. Mana ada mau laki-laki miskin? Kita semua mau kaya. Kalau perlu kali sariang ngasing kau berlian. Tapi kan kemampuan. Pakulean tena. Iya toh, Nabi bilang jelek suamiku Ustaz, itu jodohmu. Karena Allah tahu kalau dia gagah malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Semua enak Pak. Kalau kita tidak bisa menjadi rahmatan lil alamin buat orang lain, minimal ibu dalam rumah tangga. Suami jadi istri suami yang baik. Anak jadi anak yang baik. Ibu jadi ibu yang baik buat anaknya. Istri jadi istri yang baik. Kasihan kita ini Pak. Saya biasa kasihan lihat rumah tangga yang bertengkar terus. Cerita-cerita rahmatan lil alam. Tak mau kurang rahmatan lil alam. Di rumahmu mau dulu. Kita cerita kebaikan, tapi anak kita tidak merasa punya ayah. Kita cerita tentang kebaikan, tapi istri kita merasa tidak punya suami. Itu transformasi namanya, menjadi yang lebih baik. Orang yang puasanya Ramadan baik, insya Allah menjadi rahmatan lil alamin, minimal dalam rumah tangga. Nah, sudah puasa. Nah sekarang, kalau puasa sekedar menahan makan minum, itu puasa orang awam. Tapi puasa orang yang sudah bertahun-tahun puasa, bukan lagi siam, saum, tapi yang dia lakukan apa? Bukan lagi siam yang dilakukan, kutiba alaikum siam, tapi apa? Saum. Apa itu saum? Bukan cuma makan, minum, dan ruang badan, tapi semua hal negatif dia mampu tahan dirinya. Itu orang yang hebat puasanya. Nah, kalau sudah hebat puasa, tentu ada hadiahnya. Allah katakan apa hadiahnya? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah tidak mengatakan kau puasa dah saat pasti kau takwa, tidak. La'allakum tattaqun, agar kamu, agar itu dua proyeksinya, agar itu dua hasilnya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Menjadi orang takwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Nah, masih ingat dulu waktu tak kuliah toh? Setiap ada mata kuliah ada disebut definisi terminologi, definisi etimologi. Ya kan? Definisi etimologi menurut pengertian, menurut kata, akar kata. Takwa itu menurut akar kata yang kita sebut dengan etimologi, kata takwa, takut. Takut kepada sesama makhluk beda dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada sesama makhluk kita jauhi. Bapak takut sama ular, menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah kita dekati. Caranya apa? Allah hadirkan Ramadan. Kalau kau nyatakan dasar, kau nyatakan kau takut sama saya, baru kalau kau merasa takut kepada Allah, caranya apa? Manfaatkan Ramadan. Puasa kau. Taraweh. Bapak Ibu jangan anggap remeh ini taraweh. Puasa kita bisa puasa setelah Ramadan, Senin Kamis. Tapi taraweh hanya ada di Ramadan. Bapak mau taraweh bulan Syawal? Gila Bapak. Bukan Pak Syawal. Iya toh? Bapak mau puasa di bulan lain? Tidak mungkin. Bisa. Puasa namanya puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Tapi taraweh hanya ada di Ramadan. Tidak bisa di masjid, di rumah taraweh sama keluarga. Tidak bisa juga dengan keluarga. Taraweh sendiri. Pendek baca Ustaz, itu toh mau pendek. Maka itu disebut Allah sampaikan, betul-betul kau takut sama saya karena Ramadan kau dekati saya. Dengan memperbanyak amal. Nah, sudah itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhasil menjadi orang yang takwa, apa hadiah dari Allah? Man yattaqillaha, kata Allah, siapa yang bertakwa kepadaku, yaj'allahu mahraja, saya angkat derajatmu. Saudaraku, kalau Allah yang angkat derajat Pak, satu dunia mau jatuhkan tidak mungkin. Jadi jangan kita lalu menjilat sama pejabat.
Jami, ada tong itu orang kalau ada mi pejabat kan ada mi harga diri nana S2 kok itu biasa iya mau cikali. Maka jangan rendahkan karena Allah sudah angkat derajat kita. Itu makna kalau kau bertakwa kepadaku kata Allah, ya ja'allahu mahraja, ku angkat derajatmu. Yang kedua Allah kasih kau bonus, saya buka pintu rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Di sana punya rumah mewah begitu, dah ada Allah kasih rezeki dan tidak disangka-sangka. Bisanya punya Allah kasih, kalau Allah yang mau kecil ini bos. Nasa ngogi nagati ni puangi. Kun fayakun, jadi. Maka Ramadan merugi kalian Bapak Ibu kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah. Caranya mendekatkan diri kepada Allah, lakukan kebaikan, tadarus. Tidak bisa bahasa Arabnya, kita baca-baca Latinnya, karena Allah itu bukan bijaksana tapi maha bijaksana. Yang berikutnya Ramadan, ini tadi kita bahas soal puasa. Berikutnya Ramadan, kalau bahasa Indonesianya itu Ramadan Pak, membakar. Apa nak bakar? Bukan dompet. Apa nak bakar? Bukan rumah. Apa nak bakar? Dosa. Ramadan itu membakar. Maka disebut bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Tapi Ustaz, apakah orang yang hidup di bulan Ramadan otomatis dapat ampunan? Nehi. Tenakatte. Siapa? Mereka yang hanya melakukan ibadah-ibadah khusus. Kalau mau mendapat ampunan dari Allah, satu, perbanyak istighfar. Waktu paling bagus istighfar menjelang buka. Itu dulu waktu masih TVRI sama radio. Iya toh? Mau buka itu semua seragam TVRI radio. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah. Karena masuk di sekarang unsur-unsur politik, pencitraan dan lain sebagainya, hilang itu. Yang muncul ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anu. Kalau Tonji bilang tadi gaspol toh hilang gas bikin toba, saya iklan palali. Saya bilang saya bukan siapa-siapanya Yusuf Kalla mengucapkan selamat berbuka puasa. Apalagi itu yang makasih kotor-kotor baleho di jalan. Nah bilang supaya dikenal. Saya rasanya tidak ada baleho kuku pasang, terkenal aja. Itu tergantung kreativitas. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ramadan perbanyak bertobat, istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'alka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma kalau istighfar jangan kita dapat makanan. Kenapa kamu mulut istighfar dalam hati tak mana dulu ku cambo ini. Kepala anak itu ke dada ini. Ya, lain kalau di sini karena repot kalau baru mau ambil nanti toh ini efisiensi. Ya, yang kedua, perbanyak salat taubat. Kapan Ustadz? Selesai ki buka, ini Ramadan Pak bulan cas. Selesai buka jangan makin dulu keliaran, datang makin dulu ke masjid lebih awal, menunggu Isya, salat taubat makin 2 rakaat. 6 rakaat paling baik, 2 rakaat boleh. Bagaimana niatnya? Ini niat selalu nak tanya kau orang. Apa niatnya? Itu usalli Pak, hanya ulama Melayu yang ngajar. Hanya Malaysia, Brunei, Indonesia. Ulama Arab tidak ada itu usalli. Tidak percaya, lihat itu orang Arab kalau masuk masjid. Bapak-bapak semua yang pernah umroh, lihat itu orang Arab kalau masuk masjid. Begini tuh gayanya. Allahu Akbar. Kalau kita kan loading ki dulu. Menghapa lagi. Allah. Indah jadi sembahyang, kutanya kenapa tidak sembahyang kipak? Dia bilang, kusuruh pasal lino Ustaz. Begitu Bapak, ini ada media. Baik itu Nabi bilang Ustaz, mau kan nanti sholat taubat, itu niat. Mau diucapkan bagus, sholli sunatal taubat rakataini lillahi ta'ala, versi Arab. Versi Indonesia, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak dihafal, ambil ke jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, bila maki saja Tuhan sembahyang taubat nah Allahu Akbar. Sudah selesai. Yang ketawa saya serius ini bos.
Sudah ulang lagi 2 berikutnya, Tuhan masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Cambomi. Daripada nu tunggu nu hafal salli, ndak nu hafal, ndak sembahyang mako. Pas mu hafal, sawal mi. Ayo sholat taubat. Yang kedua, cara bertobat, banyaklah berbuat baik dengan wa amilus shalihat. Bapak kalau mampu sedekah, sedekahlah. Allah itu tidak nak lihat 100 piring. Allah tidak nak lihat 5.000 piring. Tidak. Mana satu piring bisa jadi lebih mulia satu piring tukang bersih-bersih daripada 500 kepala dinas. Satu piring uangnya toa, 500 piring uang APBD. Bisa jadi lebih mulia. Allah tidak lihat berapa banyaknya, bos, tapi Allah nilai niatmu mau bersedekah. Itu kalau niat sedekah, saya sedekah menutupi dosaku yang lalu ya Allah, itu Allah nilai. Maka masuk Ramadan, sedekahlah. Ini ibu-ibu kirim ke masjid, papa buka, ya. Saya selalu anjurkan ini berulang-ulang. Bagi kalian yang kaya, emasmu simpangi, jual. Yang palsu mau pakai. Kalau misalnya Ibu Alia, Ibu Wakil Wali Kota pakai palsu, tidak ada orang percaya bilang palsu. Pasti orang bilang asli. Masa istriin Pak Wali palsu? Asli itu. Beda kita yang miskin. Mana asli? Nah bilang palsu gitu. Lebih baik kita pakai yang palsu, tidak percaya juga orang. Kita yang kaya pakai saja yang palsu, kan orang percaya kita asli. Aslinya bawa ke masjid, jadikan untuk amal jariah. Itu yang disebut pandai menyikapi harta di bulan Ramadan. Dan demi Allah, tidak ada orang kita lihat papa buka tahun ini bangkrut tahun depan. Tidak ada. Tidak mungkin Allah anjurkan papa buka kalau itu papa buka merusak manusia. Dan hebatnya ini Pak Satria, papa buka begini, berapa yang hadir? Anggaplah 500 orang. Bapak dapat pahala 500 orang. Ada pahalana Ketua DPR, ada pahalana Pak Ilham, ada pahalana Pak Rum, ada pahalana Ustadz Dasat. Kita kumpul semua tanpa mengurangi pahala tamu. Maka bapak-bapak, cuma beda kualitasnya kalau Ustadz dikasih buka dengan Pak Kepala Talang. Kalau Ustadz barakah kita maka undang nggak besok lagi Pak buka. Ya, bersedekah. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita lakukan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan itu bermula dari tutur kata yang baik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Pada akhirnya Allah hadirkan Ramadan untuk mencuci dosa dan kesalahan. Apakah karena dosa kita bertobat? Tidak. Karena kalau dosa kita bertobat, maka sesungguhnya Nabi tidak perlu bertobat, karena Nabi tidak punya dosa. Buktinya Rasul sekali duduk 100 kali istighfar. Lalu kenapa kita bertobat? Karena kita yakin betapa banyak nikmat yang Allah berikan, dan itu kita tidak mampu membayar dengan ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.